Saudara-saudari terkasih, kembali kami bagikan informasi tentang perubahan kanon-kanon kitab hukum kanonik, terutama kanon 579 yang diubah oleh Paus Fransiskus melalui surat apostolik Motu Proprio yang berjudul Authenticum Charismatis atau keaslian suatu karisma. Kanon 579 yang lama berbunyi, Uskup diosesan dalam wilayahnya masing-masing dapat mendirikan tarekat hidup bakti dengan dekret resmi asalkan sudah dikonsultasikan dengan tahta apostolik. Kanon 579 yang baru berbunyi, Uskup diosesan dalam wilayahnya masing-masing dapat mendirikan tarekat hidup bakti dengan dekret resmi sesudah mendapatkan izin tertulis dari tahta apostolik. Maka perubahan yang terjadi adalah kalau sebelumnya untuk mendirikan tarekat hidup bakti dibutuhkan konsultasi, namun sekarang dibutuhkan izin tertulis dari tahta apostolik. Latar belakang perubahan kanon tersebut diungkapkan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Motu Proprio dengan mengutip seruan apostolik Evangelii Gaudium nomor 130. Bahwa keaslian suatu karisma adalah sifat gerejawinya. Umat beriman mempunyai hak untuk diingatkan oleh para gembala tentang keaslian karisma-karisma dan juga reliabilitas dari mereka yang menyatakan diri sebagai pendiri. Discernment terhadap keaslian dan reliabilitas karisma-karisma merupakan tanggung jawab para gembala gereja-gereja partikular atau keuskupan yang dinyatakan dalam kepedulian yang penuh perhatian terhadap segala bentuk hidup bakti, dan khususnya dalam menentukan dan mengevaluasi pendirian tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan yang baru dengan karisma-karisma yang mereka miliki. Meskipun tarekat tersebut bertingkat keuskupan, namun mereka merupakan anugerah bukan hanya bagi keuskupan tersebut, tetapi juga bagi seluruh gereja. Untuk alasan itulah, Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 mengatur bahwa diperlukan konsultasi dengan dikasteri tahta suci yang berwenang. Bagaimanakah sifat konsultasi tersebut? Dalam Rescriptum ex Audiencia pada tanggal 11 Mei tahun 2016, dinyatakan oleh Paus bahwa konsultasi tersebut harus dilakukan demi sahnya atau ad validitatem. Lalu dengan surat apostolik dalam bentuk Motu Proprio yang berjudul Authenticum Charismatis pada tanggal 1 November tahun 2020, teks kanon tersebut diubah, yakni uskup diosesan dapat mendirikan tarekat hidup bakti melalui dekret, namun setelah mendapatkan izin tertulis dari tahta apostolik demi sahnya atau ad validitatem. Selain itu, dalam mendirikan suatu tarekat, uskup harus memperhatikan kriteria-kriteria yang juga dinyatakan di dalam Dekret Perfecte Caritatis nomor 19 yang menyatakan bahwa dalam mendirikan tarekat-tarekat baru, hendaknya sungguh-sungguh mempertimbangkan betapa perlunya atau setidaknya besarnya faedahnya. Begitu pula kemungkinan perkembangannya. Dengan demikian dijaga jangan sampai tanpa pertimbangan massa muncul tarekat-tarekat yang tidak berguna atau tidak mempunyai daya kekuatan yang seperlunya. Dalam gereja-gereja muda, hendaknya secara khusus dikembangkan dan dikelola bentuk-bentuk hidup membiara dengan mempertimbangkan perangai serta adat istiadat penduduk maupun juga kebiasaan-kebiasaan dan situasi setempat. Kewenangan untuk mendirikan itu hanya dimiliki oleh uskup diosesan dan juga mereka yang menurut hukum disamakan dengan uskup diosesan. Dengan dekret tersebut, jika bentuk hidup bakti mensyaratkannya, tarekat tersebut menjadi badan hukum publik dan dapat juga diperluas ke keuskupan-keuskupan lain dengan persetujuan uskup ad quem. Izin tertulis yang sama harus diperoleh dari dikasteri untuk tarekat hidup bakti dan juga serikat karya kerasulan untuk mendirikan asosiasi atau perkumpulan umat beriman
yang memiliki tujuan untuk menjadi tarikat hidup bakti atau serikat hidup kerasulan. Ini disampaikan di dalam Rescriptum ex Audientia pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Saudara-saudari terkasih, itulah perubahan kanon 579 yang dilakukan oleh Paus Fransiskus melalui surat apostolik dalam bentuk motu proprio yang berjudul Authenticum Charismatis. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.